Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat sore atau malam menjelang malam pada hari ini, tanggal 25 Agustus 2023. Tuhan izinkan ada waktu pagi hari supaya kita bekerja berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada waktu malam supaya kita sadar ada waktunya kita berhenti untuk menyembah Tuhan, untuk kita berdialog dengan Tuhan, untuk kita mendengar suara Tuhan, untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan. Ada waktu kita merenung sejenak, kita evaluasi diri, kita kendalikan diri kita, supaya kita tidak ikut dunia-dunia. Tuhan izinkan seimbang, ada waktu bekerja pagi, ada waktu malam untuk kita berdiam diri. Dan malam hari ini, mari sebelum kita berbaring tidur, kita mau dengar firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, dan kita perlu berdialog akrab dengan Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Amin. Raja Daud, Tuhan izinkan menjadi seorang raja yang diberkati Tuhan, mencetak sejarah emas di dalam kerajaan Daud, Salomo semua. Tapi Daud begitu cinta Tuhan. Daud mempersiapkan waktu-waktu untuk berdialog dengan Tuhan, waktu-waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan ada kerinduan dari Raja Daud dan menjadi kerinduan kita bersama, yaitu satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Kalau diam di rumah Tuhan, supaya hidup kita dibentuk sama Tuhan, supaya hidup kita makin hari makin dijamah oleh Roh Kudus, untuk kita memiliki karakter ilahi, hidup seperti Kristus, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baiknya. Amin. Mari kita hari ini kita dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Lihat keadaan dunia, saudara. Ya, saya mendengar berita NATO akan menantang perang dengan Rusia, dan Rusia responnya siap berperang melawan NATO. Kalau ini terjadi, pasti perang nuklir, Bapak Ibu. Kalau perang nuklir, selesai sudah kegenapan firman Allah. Memang dunia akan lenyap, kata firman Allah. Tapi hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah, yang hidup selaras dengan firman Tuhan, itu akan diselamatkan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah ratapan, dan sudah menjadi ratapan. Itu Yeskiel pasal 19, ada tertulis di ayat 14 yang terakhir. Nanti kita baca. Dalam dunia penuh dengan ratapan tangis, dalam dunia tidak ada damai sejahtera yang sejati, tapi hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Saya Pastor Yakob Ramaka menyanyikan sebuah pujian, rumah doamu. Kau jadikan Bapa, hidupku ada rumah Tuhan, untuk selalu bersekutu bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ku bawa hatiku Tuhan, amin, haleluya. Dengan urapan yang baru datang dari Engkau Bapa, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar segenap suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembah-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, amin, haleluya,
agar segenap suku bangsa datang menyembahmu. Amin, haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin, haleluya. Bawa hatiku sekarang, amin, haleluya, dengan urapan yang baru, haleluya, agar aku lebih mendengar suara firman-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Amin, haleluya. Agar segenap suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembah-Mu. Percaya kepada Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Amin, agar semua suku bangsa datang percaya dan menyembah-Mu Bapa. Amin, haleluya. Dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, haleluya. Oh, rumah doa-Mu Bapa, agar semua suku-suku bangsa datang percaya menyembah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus, Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan Bapa mulutku, hatiku, dan pikiranku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus, ku mau setia Bapa, ku mau taat selalu, melakukan semua perintah-perintah-Mu Bapa, sampai aku berjumpa dengan Engkau Bapa, masuk di dalam kerajaan surga, kekal selama-lamanya, bahagia bersama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus Bapa kita yang sangat baik. Sangat baik. Sempurna kasih-Mu Bapa. Kalau Tuhan sudah pelihara kita dari hari ke hari sampai di Jumat malam ini. Ada waktunya sebentar kita malam, kita tidur istirahat. Oh, mari kita mencintai Yesus. Saya cintai Yesus. Waktu-waktu kita jalani, mari lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Karena Dia adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber keberhasilan, sumber kesuksesan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kemenangan, sumber segala-galanya. Itu datang dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan luar biasa. Tadi Tuhan berfirman dalam Yeremia 33:3, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau. Jadi artinya mari, sebelum kita berbangun tidur, mari kita berdoa dulu. Senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan doa Raja Daud tadi, satu hal yang kerindu menjadi apa? Membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Jadi satu hal yang ku rindu, ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Itu menjadi desire kita. Ya, kerinduan kita. Diam selalu di rumah Tuhan. Seumur hidup kita menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Menikmati kemuliaan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Bapak Ibu sudah terbukti sama saya. Saya suka cita selalu di dalam Yesus. Dan Tuhan pelihara hidup saya dan bersama Bapak Ibu. Coba, ya. Saya senantiasa sehat, tidak pernah absen, saudara. Ya, karena apa? Karena Yesus, kebenaran firman Allah dipenuhi, saudara. Dikenapi janji firman Tuhan, tidak bohong. Yesus itu, luar biasa, saudara. Ada kepastian hanya di dalam Yesus. Untuk kapan saya berjumpa dengan anak Tuhan, tetapi dia belum percaya Tuhan, dari Buddha katanya. Wah, kesempatan, saudara, saya injilin mereka. Hampir 2 jam saya ngomong firman Allah. Saya suka sekali kalau setiap ketemu sama orang, selalu saya bertanya, apakah percaya Tuhan? Nah, apakah ke gereja atau ke masjid? Selalu saya tanya itu. Supaya mencari Tuhan, harap kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Supaya hanya dengan Tuhan hidup kita benar. Ya, di situ saya selalu berikan firman Tuhan. Supaya kita makin hari makin cinta Tuhan. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Saya mau baca Yeskiel pasal 19 ayat 1 sampai 14. Sudah demikian firman Tuhan. Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel. Dan katakanlah begini, betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusuk anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam malam manusia di telannya. Ya, jadi umpama ini kiasan, saudara, ya. Ini bicara peristiwa-peristiwa yang lalu tentang bangsa Israel, ya. Ya, ibu muda, jadi ibu, ya. Ini Raja Israel kan pasti ada ibunya, ya. Jadi ini mungkin, ya, ini menunjuk kepada Raja Yoahas, ya, anak Raja Yosia, ya, di mana dia cuma 3 bulan, saudara. Kalau kita baca di kitab Raja-Raja memerintah bangsa, maka dikatakan ia membesarkan anaknya yang masih menjadi singa muda, ia belajar mereka malah menjadi. Jadi artinya apa? Bertindak salah. Banyak raja bangsa Israel itu ngawur kerjanya. Sama juga dalam kehidupan kita. Banyak manusia-manusia sampai detik ini ngawur. Ya, oleh karena itu mari kita isi dengan firman Tuhan supaya kita tidak salah langkah. Ya, berikutnya saya mau baca, ya, ayat 4. Bangsa-bangsa menyerukan singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anak yang lain dan membesarkan menjadi singa muda. Ya, ada singa muda lagi, ya. Anaknya berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda. Ia belajar menengkam malam manusia di telannya. Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari daerah sekelilingnya. Mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir, dibawa ke hadapan Raja Babel dan dimasukkan ke dalam penjara supaya suaranya jangan kedengar lagi di atas gunung Israel. Nah, Raja Babel nyebut ini Raja Nebukadnezar. Itu kemungkinan Raja Sedekia, anak Yoas juga. Jadi ini memang Raja Israel banyak yang salah, saudara. Ya, termasuk anak Tuhan saat ini kalau kesalah langkah, ya udah dipenjara. Kalau di dunia ini kena kejebakan dunia Raja Babel. Ya,
Kita dikalahkan oleh dunia ini kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Siapa lawannya, saudara? Ya, kita akan hancur binasa di luar Tuhan. Maka pentingnya kita harus dekat dengan Tuhan, ya. Sebabnya Tuhan berfirman di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6, kalau kita keluar dari ranting-ranting, ya, kita akan kering, saudara, bahkan dibakar. Coba ini, ya, saya mau baca Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Seperti sama raja bangsa Israel, karena dia tidak ikuti firman, hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan, ya. Padahal Tuhan izinkan menjadi raja, diberkati sama Tuhan seperti Raja Salomo. Tapi akhirnya Raja Salomo istrinya paling banyak di seluruh dunia ini. 1.700 istri, 300 kundik. Dan akhirnya banyak air hidupnya dia menyembah dewa-dewa. Contoh, pada Raja Salomo diberkati Tuhan luar biasa. Banyak raja sampai detik ini, saat ini kita semua diberkati seperti saya diberkati. Tapi harus tahu diri, kalau kita diberkati Tuhan, harus hidupmu memberkati untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hidupnya ngawur di luar firman Tuhan. Berikutnya saya mau baca lagi, ya. Ayat yang ke-9. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir, dibawa ke hadapan Raja Babel, dimasukkan dalam penjara supaya suaranya jangan kedengar lagi di atas gunung-gunung Israel. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur, yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat, yang menjadi tongkat kerajaan, yang menjulang tinggi di antara cabang-cabang yang rapat, dan menjadi tentara karena tingginya, dan karena rantingnya yang banyak. Tapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering. Di buahnya disentakkan cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Ayat 14 yang terakhir. Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Amin. Inilah dunia yang selalu memberikan ratapan tangis. Di luar Yesus kita hancur lenyap, tapi hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Oleh karena melalui firman-firman ini, mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Minta sama Tuhan, ku bawa hidupku sekarang menjadi tempatmu Tuhan, untuk selalu mendengar suara Tuhan, dan senantiasa hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Jadikan aku Tuhan rumahmu, agar aku selalu menyembahmu Tuhan. Amin. Haleluya. Jadikan aku Tuhan. Amin. Berdoamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Haleluya. Bawa hidupku sekarang, amin, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Ku bawa hatiku, ya Tuhan, untuk selalu dekat bersamamu. Haleluya. Agar aku lebih lagi taat pada firman-Mu. Amin. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, terima kasih Bapa, rumah doamu Bapa. Pakailah hidupku, ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku, ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Di luar Yesus, kata firman Tuhan, ratapan, dan sudah menjadi ratapan di luar Yesus. Ada ratapan tangis kegagalan. Seperti bangsa Israel, banyak gagal. Tapi begitu kita dekat dengan Tuhan, sumber kekuatan kita datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.